perdagangan selama perang masih terjadi kan, bahan baku, bahan kehidupan. Sekarang gara-gara lu bom terus gua kehilangan kesabaran. Dia bilang stop semua perdagangan, hubungan finansial, bekukan semua aset-aset finansial yang ada di Dubai, Abu Dhabi dan 5 kerajaan kecil yang lain di Uni Emirat Arab. One for all for one. Terima kasih nih ya. Satu buat semua, semua buat satu. Satu diserang, semua diserang. Jadi kalau Iran masih mau ngirim rudal ke Arab Saudi, Pakistan sama Turki sepakat dan harus ikut serta berperang melawan Iran. Uni Emirat Arab bilang, kagak boleh dagang lo sekarang sama gua. Tetangga lo yang selama ini membantu, tetapi tanpa hujan, tanpa angin, lu udah teken perjanjian perdamaian, mau ini mau itu, dijanjiin lagi 300 miliar dolar. Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi semua ikut. Gue bantuin. 300 miliar dolar itu gak main-main. Sama dengan GDP Iran, lebih dari itu. Itu masih ndablak. Tapi kalau untuk ekonomi nggak ada yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Nggak ada kekuatan ekonomi Iran dalam pengertian yang bisa mengganggu negara lain. Selain itu, jangan lupa Cina kan tidak cuma dagang dengan Iran. Cina dagang jauh lebih banyak dengan Qatar, dengan Dubai, dengan Arab Saudi. Ngapain diresikokan hubungannya dengan negara-negara ini? Karena di Iran itu selama masa embargo dan sanksi ekonomi bertahun-tahun, yang menguasai ekonomi itu kan tentara, pasukan Garda Revolusi. Ya, mereka yang juga termasuk jadi pasukan penyelundupnya, itu mereka yang menjadi juga mendominasi ekonomi, bukan cuma perdagangannya, minyak dan industrinya juga Garda Revolusi. Karena itu untuk melemahkan pasukan Garda Revolusi, orang-orang di Dubai dan di Gedung Putih berpikir, oh ya udahlah, kalau gitu kita double down dulu di economic of attrition. Ini kan pinternya MBS kan. Jadi Iran nggak bisa klaim lagi bahwa ini perjuangan Islam melawan Amerika, Islam melawan Barat. Nggak bisa. Oh, dia di Mekah kok. Iran memasuki babak baru, bukan lagi soal rudal yang menghantam langit, tapi uang yang mengalir di bawah. Trump menyebutnya economic D-Day. Nah, ini sebenarnya economic warfare. D-Day. Ini kayak apa nih Bang perang ekonomi? Tapi sebelumnya ada di Kota Suci. Ya. Nah, itu dua hal yang berbeda tapi berhubungan. Terima musketir nih ya. Berhubungan langsung. Namanya apa, Mel? Joint Mecca Defense Agreement. Jadi perjanjian keamanan bersama di Mekah. Ya, di Kota Suci. Di Kota Suci oleh 3 negara. Terima kasih. Tanda tangan bareng-bareng. Turki, Pakistan dan Arab Saudi. Itu mewakili Timur Tengah, Indo-Pakistan, Asia Timur, Asia Selatan dan Eropa. Semua tetangga terdekat Iran. Betul. Ya, tanpa mengajak Iran, mereka sepakat tanda tangan perjanjian kerjasama di Mekah. Ini mirip NATO ya? Sengaja di Mekah loh, dengan sebuah pesan kan, pasti kan ada banyak kota di bisa di Riyadh, bisa di Jeddah, bisa di Istanbul, bisa di Islamabad. Tapi milihnya di Jeddah kan. Dan saat ini di tengah sebuah perang di kawasan, dan oleh 3 negara tetangga Iran terdekat, Turki di utaranya, Pakistan di timur, Arab Saudi di barat, yang selama ini dikirimkan rudal oleh Iran juga kan. Dan salah satu klausul dalam perjanjian kerjasama ini sama dengan NATO. Ini NATO, the NATO of the Middle East. Yang satu diserang, semua diserang. Nah, yang menarik juga kan Pakistan selama ini kan dia jadi broker kan. Yes, nanti kita cerita ini ya kan. Tiba-tiba dia ikut. Yes, nanti ini menarik nih. Jadi klausulnya ini kayak NATO, artikel 5, artikel 5. One for all for one. Satu buat semua, semua buat satu. Satu diserang, semua diserang. Jadi kalau Iran masih mau ngirim rudal ke Arab Saudi, Pakistan sama Turki sepakat dan harus ikut serta berperang melawan Iran. Kalau Arab Saudi diserang. Dengan mengesampingkan perbedaan sebelumnya apapun. Ya. Misalnya kayak Turki dengan Saudi kan selama ini karena Khashoggi kan, antara Erdogan dengan Pangeran MBS kan ada perang dingin. Tapi dia lupakan itu untuk menghadapi satu masalah bersama. Lu kalau diserang lagi, lu bilang sama kita. Kita sahabat lu. Yang paling drastis kan saya Pakistan. Ini tetangga dengan garis perbatasan terpanjang dengan Iran, yang selama ini kan Turki dan Pakistan ikut
menjadi unsur pendamai, kekuatan pendamai di belakang perjanjian yang di tengah tangan 2 bulan lalu kan. Mungkin karena mereka kecewa setelah teken, mungkin jenderal-jenderal Garda Revolusi kan dekat sama panglima tertinggi di Pakistan. Ya, dekat sekali kan. Dia datang berapa hari nginap. Mungkin dijanjiin di Tehran. Beres bos, kita teken bos. Begitu habis diteken, sama Trump diteken, sama ini diteken, sama disaksikan semua pemimpin negara. Enggak berapa hari Iran serang lagi. Waktu itu kan tankernya Qatar yang diserang. Terakhir tankernya Uni Emirat Arab. Ini yang menyebabkan apa yang Amel katakan sekarang, perang baru di Iran, yaitu perang ekonomi. Karena Dubai, Abu Dhabi, ya Uni Emirat Arab, 7 kerajaan bersatu menyatakan bahwa segala hubungan perdagangan dan finansial dengan Iran, dengan ini kami putuskan. Ini baru minggu lalu nih. Putuskan tuh pengertiannya tidak diteruskan, tidak ada lagi. Intinya gini, selama perang, jauh sebelum perang, Dubai, terutama Dubai, karena ini kota pelabuhan, persis di seberang Selat Hormuz. Ini menjadi salah satu penghubung perdagangan dan pusat finansial yang menjadi tempat bersandarnya Iran manakala krisis. Kan menjual sesuatu, membeli sesuatu kan butuh hubungan finansial perbankan. Dan itu alternatifnya dengan boykot segala macam, mereka ke Dubai. Dengan ini dan semua sanksi-sanksi segala macam, banyak dana-dana Iran yang masih hasil penjualan minyak yang terkunci, itu Dubai mengatakan, no, stop, nggak ada lagi sekarang. Orang-orang dari Iran dibikin perusahaan di Dubai, kemudian pakai itu untuk dagang, atau sekarang ini selama perang pun jalur perdagangan antara Dubai punya sejarah panjang dengan Iran jauh sebelumnya. Di Dubai sendiri ada komunitas yang kuat masyarakat Iran. Ya, perdagangan selama perang masih terjadi kan, bahan baku, bahan kehidupan. Sekarang gara-gara lu bom terus gua kehilangan kesabaran. Dia bilang stop semua perdagangan, hubungan finansial, bekukan semua aset-aset finansial yang ada di Dubai, Abu Dhabi dan 5 kerajaan kecil yang lain di Uni Emirat Arab. Nah, ini mulainya perang ekonomi. Ditambah lagi dengan blokade yang masih terus bertahan di Selat Hormuz oleh pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Maka jalan ekonomi, ya ekonomi sekali lagi, ini perang ekonomi nih, ini war of attrition, tetapi dalam bentuk lain. Kalau perang dunia pertama, war of attrition, perang kepedihan, tahan-tahanan, siapa yang paling tahan sakit, tahan-tahanan sakit, diparit, saling tembak gitu ya. Kalau ini kan nggak ada saling tembaknya lagi, mungkin sekali-sekali. Itu kan ciri utamanya kan parit kan, itu di Somme, di Flanders. Perang dunia kedua tuh Baston. Baston salah satu. Normandy, D-Day tadi Normandy. Terus Blitzkrieg. Blitzkrieg itu juga ciri khas perang dunia kedua. Nah sekarang war of attrition dalam ekonomi. Dalam ekonomi tidak ada rudalnya. Yang ada, lu nggak boleh dagang, lu nggak boleh akses terhadap dunia perbankan internasional dalam bentuk apapun. Bahkan Uni Emirat Arab bilang kagak boleh dagang lu sekarang sama gua. Tetangga lu yang selama ini membantu, tetapi tanpa hujan, tanpa angin, lu udah teken perjanjian perdamaian, mau ini mau itu, dijanjiin lagi 300 miliar dolar. Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi semua ikut. Gua bantuin. 300 miliar dolar itu gak main-main. Sama dengan GDP Iran, lebih dari itu. Itu masih ndablek. Nah ini kita cerita karena pendablek kan pasukan garis kerasnya si Ayatollah yang nggak jelas ini hidup atau mati, berkuasa nggak berkuasa, ganti Dewan Keamanan Nasional bukan dengan orang seperti Ali Larijani yang reformis, tetapi dengan senior garis keras yang dulu ikut perang revolusi gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi dia double down on the hardliners gitu loh. Ya Trump juga agak bingung sedikit mau ngapain nih kalau gitu, dia bilang D-Day in the war in economy. Tapi ini bukan karena Amerika juga udah apalagi ya gitu, kayak udah putus asa juga Bang. Bukan, menurut saya ini jalan lebih bagus. Ya, jangan perang langsung, karena kemarin kan alternatifnya apa? Serbu dengan tentara, which is korbannya akan banyak. Yang kedua, hajar
fasilitas publik Iran seperti jalan dan jembatan. Jangan lupa di Teheran itu kan kalau mau ambil barang, keluar barang, ada fasilitas minuman, ada fasilitas perdagangan yang kalau dia mau beli dari jalan di Pakistan atau jalan ke utara, jalan ke Turki, kalau itu semua dibom jembatannya, jalannya kan nggak ada cara untuk. Tapi itu kan kemudian crime against humanity. Ya, kalau itu kan bisa dituduh sebagai crime against humanity. Secara mampu pasti mampu. Trump bilang sehari, nggak ada sehari. Iya. Sejam semua udah hancur tuh dibom. Kalau mau. Sejam aja sudah hancur semua. Tapi kan itu crime against humanity. Ini perang tapi perang selektif. Perang dengan moralitas yang lumayan bagus. Karena kan secara kemampuan hal kalau dilakukan itu bisa 90 juta orang kelaparan di Iran. Pengungsinya mungkin 10 juta, 15 juta. Ya, Apa itu mungkin Turki buru-buru tekan juga sama Pakistan sama Arab, ya itu biar dia lari. supaya itu salah satu. Tapi yang paling penting kan Turki kan sama Pakistan sama Arab Saudi melihat bahwa memang harus ada satu pressure yang lebih jauh. Ya, dalam pengertian kalau sudah tanda tangan mereka bertiga ini ya, kan ekonomi tadi selesai ya, tidak ada jalan keluar nih. Ini war of attrition. Siapa yang tahan-tahanan dalam kepedihan isolasi ekonomi. Nah, tapi sebelum masuk pembahasan obrolan ke Three Musketeers Pakistan, Arab sama itu, Turki. Pertanyaannya, Cel, apa yang membedakan economic war ini dengan sanksi ekonomi sebelumnya? Kalau sanksi ekonominya formal untuk persenjataan, untuk minyak. Oke. Ya. Jadi untuk perdagangan yang lebih bersifat kelihatan dalam pengertian, lo nggak bisa jual minyak, nggak bisa lo jual beli mobil yang pakai mekanisme jalur perdagangan normal, ya kan? Tapi kan orang Iran seperti saya bilang tadi kan bisa berdagang langsung dengan Dubai, kirim kapal, terima kapal, bisa datang ke Dubai bikin perusahaan. Kan itu masih bisa. Sekarang nggak bisa lagi. Gitu loh. Gitu loh. Jadi dengan begitu memang ya sudah tahan-tahanan menderita. Memang ada resiko kan kayak Dubai, Qatar kan mereka semula tumbuh cepat, gilang gemilang, sekarang kan karena imigran takut, orang berdagang takut, ya pesawat masih jalan normal, tetapi tidak sebagus dulu untuk sementara. Ya, demikian pula dengan Qatar kan, ya mereka juga ada penderitaan di situ, tetapi lebih tahan mana penderitaannya digituin, Dubai atau Iran. Amerika nggak menderita dalam pengertian minyaknya, mereka nggak dagang dengan minyak dengan Iran, dia swasembada energi kalau Amerika. Jadi tidak ada pengaruh yang terlalu jauh. Paling-paling minyak di pompa bensin dari $3 jadi $4, $5. Tapi itu kan buat masyarakat Amerika yang begitu kaya kan diabsorb dengan mudah. Sehingga war of attrition-nya itu lebih ke arah bagaimana Iran dan negara tetangganya sebenarnya. Siapa yang lebih tahan? Nah, ini Dubai memang signifikan banget buat Iran. Bakal jadi battlefield utama nggak nanti di perang ekonomi? Buat Iran untuk perdagangan dan finansial tidak ada alternatif lain. Begitu disanksi segala macam ya lewat Dubai. Ini kan pusat financial dunia Dubai. Dan itu pun sekarang udah di stop. Udah di stop. Dubai sendiri bilang, ya kalau lu nggak ganggu kita dari kemarin sih barangkali kita pikir-pikir. Nggak ada apa-apa, yang salah lu perang sama Amerika, lu rudal kita. Rudal terbanyak kiriman dari Iran itu ke Dubai sama Abu Dhabi. Yang terbanyak loh. Ya. Yang menarik itu kira-kira retaliasi dari Iran apa gitu ya? Respons Iran kalau untuk yang kemarin, ya misalnya kalau untuk yang kinetic war. Kinetic war itu kan yang rudal, yang drone. Itu dia bisa lah kirim-kirim ke Israel, kirim ke tadi Dubai, atau pasukan nyamuk yang nggak kuat tapi mengganggu. Nggak kuat, nggak bisa menaklukkan, tapi annoying, mengganggu. Sehingga tanker, karena kan yang dilawan tanker bukan kapal perang kan. Tanker kan orang cuma mau dagang, lu pakai drone. Itu mengganggu. Tapi kalau untuk ekonomi nggak ada yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Nggak ada kekuatan ekonomi Iran dalam pengertian yang bisa mengganggu negara lain. Kalau Cina, Bang? Kan Cina juga beli punya, ya, minyak tapi dari kan, Iran. Ya, tapi sekarang dengan blokade Amerika kan nggak ada pembelian, nggak ada pengiriman tanker yang boleh keluar masuk kan. Jadi tetap juga nggak ada. Selain itu, jangan lupa Cina kan tidak cuma dagang dengan Iran. Cina dagang jauh lebih banyak dengan Qatar, dengan Dubai, dengan Arab Saudi. Ngapain diresikokan hubungannya dengan negara-negara ini? Semuanya. Dagang dengan Amerika jauh lebih besar ketimbang dagang dengan Iran.
Sehingga Cina superpower yang realistik. Lagian orang Cina mana peduli sih sama yang Iran. Kelihatan kok dari respon-respon resminya pemerintah Cina kan paling cuma ya jangan gitulah. Jadi dia bilang lu garis keras ya dablek, lu mau kita juga repot enak aja lo. Lu yang mau ayat-ayat Tuhan memerintah di bumi lewat kekuasaan ulama dan kaum tentara. Cina bilang lu aja sendiri jangan ajak orang dong. Enak aja. Nah itu yang sekarang menarik adalah yang tadi, selain fakta bahwa ini satu perang gaya baru dan ini nggak akan cepat, tahan-tahanan. Memang buat kita kan menghimbau rakyat Iran, karena kita kan mengkritik pemerintah Iran, kekuasaan di Iran, tetapi membela rakyat Iran. Rakyat Iran, simpati kita kepada rakyat Iran kita himbau untuk mulai bangkit. Jangan mau terlalu lama tunduk dikendalikan oleh pemerintahan yang sudah gagal kayak gini. Itu kan himbauan kita. Sebenarnya kan alasan perang ini dari Trump kemarin kan dari sudut itu. Begitu rakyat Iran bangkit, mereka bantu dari udara. Help is on the way. Tapi kan dia bisa membunuh para pemimpin, tetapi belum bisa mengubah rezim. Oke? Karena untuk mengubah rezim, menaklukkan teokrasi dan militer kayak gini, rakyatnya harus bangkit. Kalau nggak bangkit, susah melakukan perubahan. Apalagi si Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei ini udah double down dalam situasi apapun yang dia alami. Itu dia katanya kakinya lumpuh, katanya tangannya lumpuh, katanya mukanya hancur sebelah, makanya nggak pernah muncul. Kita nggak tahu ya, tetapi dia double down mengganti Dewan Keamanan yang lebih konservatif, garis keras gaya lama gitu. Nah ini yang kita sayangkan dan kita menghimbau rakyat Iran. Sayang kita nggak bisa bantu dari sini. Kita bantu dengan harapan dan doa dengan podcast. Kita bantu dengan podcast. Beda banget dengan rakyat Malaysia, coy, ya. Podcast kita kemarin yang tentang Malaysia itu banyak sekali dibahas. Iya, dibahas. Loh, tapi kalau rakyat Iran bisa bebas akses internet, lihat YouTube, pasti juga mereka lihat podcast kita pakai penerjemahan AI. Dia pasti akan senang dapat dukungan dari Freedom Institute. Dan terutama yang dikomentari adalah Amalia Kartika. Dibilang putihnya alamiah. Dengan potongan rambut yang selalu. Karena kita kan mendorong moderasi. Kita mendorong normalnya Iran sebagai sebuah negara. Ini poinnya Henry Kissinger. Henry Kissinger bilang Iran itu nggak bisa tahan sampai kapan dia menjadi sebuah cause, sebuah tujuan perjuangan. Sampai kapan dia berubah menjadi negara normal. Jadi kayak Turki, Arab Saudi, Pakistan tanda tangan Mecca Accord itu kan behavior of normal state. Menarik itu. Itu kan poin yang bagus sekali dari Henry Kissinger. Lo bikin negara tapi revolusi, tujuan perjuangan menegakkan hukum Tuhan dengan pengawalan bersenjata. Itu kan tujuan perjuangan gitu loh. Itu a cause. Negara lain kan nggak begitu. Indonesia mana kayak gitu. Malaysia nggak kayak gitu. Tetangganya sendiri nggak ada yang gitu semua. Satu-satunya yang begitu sekarang ini cuman di Iran. Henry Kissinger bilang, lu selama masih pandangan lu sebagai sebuah cause, bukan a normal government, a normal state, hubungan urusan inflasi, urusannya pendidikan, urusannya harga bawang, berapa ongkos cabut bawang atau tanam bawang atau kupas bawang, in sekolah, itu urusan pemerintah normal. That's the government for, ya. That's what the governments are for, gitu kan. Lah kalau urusan lu mau membuat hukum-hukum Tuhan ini dengan kekuasaan monopoli ditegakkan langsung oleh semua orang tanpa kecuali dengan satu cara pandang yang seragam, that is a cause. That is not behavior of a normal state. Itu kata Henry Kissinger. Lu nggak akan tahan lama. Lu cuma bikin menderita rakyat lu dan pada akhirnya lu tumbang juga. Pertanyaannya kapan? Apakah dengan embargo ekonomi dan perang ekonomi ini, atrisi dalam dunia ekonomi bisa mempercepat kejatuhan rezim gagal kayak gini atau enggak, saya nggak tahu. Tidak ada yang bisa meramal. Dan lagi netizen Indonesia kalau kita ramal pasti ditunggu dibilang lu keliru lagi lu.
Itulah netizen kita di Indonesia. Tapi kan ada netizen pendukung kita yang menyuarakan moderasi, ada yang memang susah diubah, fanatik Iran. Ya nggak apa-apa. Ini yang kata Henry Kissinger, the behavior of non-normal people. Non-normal state. Iya kan? Kan normal state. Kata Henry Kissinger, normal state ada normal people dong. Nah, tapi yang menarik itu kira-kira the behavior of non-normal people itu gimana responnya terhadap misalnya fakta baru bahwa Turki, Saudi dan Pakistan bikin NATO-nya sendiri gitu. Nah, yang menarik jangan lupa yang tadi saya sudah singgung, Pakistan itu kan sahabat dekat dengan jenderal-jenderal Garda Revolusi. Dia sangat amat mendukung, membantu terciptanya perdamaian yang diteken kemarin. Ya. Kan dia kecewa juga bahwa lu janji gue berapa kali lu mau ikut perdamaian, lu udah dikasih duit untuk damai, udah dibayar untuk damai, orang lain nggak ada yang dibayar untuk damai, lu dikasih duit, lu udah janji yes bos, gue datang 3 hari ke Tehran, lu bilang yes bos, baru kita pulang belum tintanya kering dokumen perjanjian, lu udah lagi tanker Qatar lagi. Ya kan tanker Qatar lagi yang tetangga dia juga. Jadi mereka semua mungkin sudah bosan, sudah jengkel, sudah bilang, nih orang nih kalau kita nggak perlihatkan kekuatan, kali dia nggak mau jerak juga. Jadi dia bilang, oke, telepon Erdogan. Wan, lu gimana Wan? Gue juga jengkel. Sebelum kita lanjut, saya tadi sambil melirik-lirik ya, di depannya Celi ini kita lagi bahas Iran, bahas tentang The Power Pakistan, of Geography, Saudi, Turki gitu ya. Terus bukunya ada Pramudia, ada The Power of Geography, Regime Change, dan ini menandakan keragaman buku yang dibaca oleh Celi, oleh Rizal Malarangeng, sekaligus juga keragaman perpustakaan Freedom Institute. Jadi ini yang lebih asik lagi nih, Early Indonesian Commerce, a Study of the Origins of Sriwijaya. Gitu, perdagangan awal dari Sriwijaya. Bagaimana munculnya Sriwijaya. Jadi saya kembali mengundang teman-teman untuk hadir dan datang ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Di sana koleksinya lengkap dan selalu buku baru yang tentang ekonomi, politik, geopolitik, sastra, filsafat. Semua yang bahkan tema-tema yang kita bicarakan di podcast Freedom Institute itu ada lengkap di perpustakaan. Sejarah Arab Saudi, sejarah Turki, sejarah Iran, Pakistan. Ada semua dan gratis. Gratis ya, jam 9 sampai jam 5 ya. Internet gratis dan juga koleksi jurnal juga selalu lengkap gitu. Jadi silahkan datang ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kalau yang pengen penasaran buku yang di depannya Mas Celi ini, pasti ada semua tadi, misalnya soal Sriwijaya dan soal regime change, Pramudia Anantatur. Oh, banyak banget kalau gitu. Lengkap. Oke, lanjut. Soal terima setir? Tapi sebelumnya itu unprecedented kan unprecedented. Negara belum pernah di Timur Tengah kawasan ini ada satu perjanjian kerjasama yang seperti itu, seperti NATO. Jangan lupa Turki kan anggota NATO juga. Ya, jadi kalau Turki diserang kan anggota NATO lain kan ikut nyerang, ikut merasa diserang, plus yang baru Pakistan dan Arab Saudi. Jadi ini kan dahsyat untuk kawasan itu, sesuatu yang baru pasti berhubungan dengan situasi perang Iran yang sekarang kan. Tetapi ada satu yang Amel sempat singgung yang penting sebenarnya mengenai kenapa ekonomi sekarang menjadi fokus utama Trump maupun Dubai, Abu Dhabi. Karena di Iran itu selama masa embargo dan sanksi ekonomi bertahun-tahun, yang menguasai ekonomi itu kan tentara, pasukan Garda Revolusi. Ya, mereka yang juga termasuk jadi pasukan penyelundupnya, kan mereka yang bisa memobilisasi resources kan ke perbatasan Pakistan, ke utara, ke Turki, ke nyebrang teluk. Itu mereka yang menjadi juga mendominasi ekonomi, bukan cuma perdagangannya, hal minyak dan industrinya juga Garda Revolusi. Karena itu untuk melemahkan pasukan Garda Revolusi, orang-orang di Dubai dan di Gedung Putih berpikir, oh ya udahlah, kalau gitu kita double down dulu di economic of attrition.
kita batasin, kita tutup sama sekali. Kita lihat apakah dengan begitu garda jepitan garda revolusi ini bisa dilonggarkan gitu loh. Mudah-mudahan rakyat Irannya tidak terlalu menderita karena itu. Kita mau cuman kekuasaan yang dihajar, diganti kalau perlu, diruntuhkan kalau perlu. Tetapi rakyat Irannya itu kan jalan cara untuk membuat rakyat Irannya sejahtera, terbuka dan normal. Ini bukan malah justru bikin mereka lebih nasionalis atau lebih... Nah ini yang kita lihat, apakah ini membuat mereka bereaksi menjadi lebih patriotik, membela siapapun yang kita bela, kekuasaan brengsek juga kita bela demi negara. Itu kan ada kemungkinan bisa. Pasti kelompok garis kerasnya kan pasti begitu. Masyarakat yang kemarin begitu fanatik mengantarkan jenazah Ayatollah almarhum yang meninggal, kan itu pasti bagian dari itu. Tapi kan apakah rakyat Iran umumnya begitu? Kan sudah ada beberapa ahli Iran yang di Amerika, di Eropa mengatakan bahwa 80% rakyat Iran itu mau perubahan. Salah satu cerminnya, coba tanya semua mereka yang diaspora Iran, hampir semuanya berkata bahwa ini rezimnya brengsek. Justru itu karena mereka pergi dari Iran, terpaksa mengungsi ke Iran kan, karena melihat perkembangan di bawah rezim teokrasi Khomeini dan Khamenei ini nggak benar gitu loh. Nah, oke. Jadi itu yang ekonomi kita lihat hasilnya, tapi dari segi satu perkembangan baru kawasan itu menarik sekali, itu perjanjian Mekah itu yang ditandatangani bersama. Karena dia sepanjang sejarah konflik yang 100 tahun nggak pernah selesai, susah benar membuat aliansi yang bagus, permanen, jangka panjang yang dipimpin oleh kekuasaan yang mengerti apa yang harus dilakukan. Itu kan nggak gampang tuh di Timur Tengah muncul. Makanya kan kita kasih contoh Rashid Al Maktoum di Dubai kan, pembaharu yang jarang orang tahu, seperti Deng Xiaoping, seperti Lee Kuan Yew gitu. Sekarang di Arab Saudi ikut jalan itu, muncul Pangeran MBS. Dan secara sadar memakai nama Mekah sebagai... Ini kan pinternya MBS kan. Jadi Iran nggak bisa klaim lagi bahwa ini perjuangan Islam melawan Amerika, Islam melawan Barat. Nggak bisa. Oh dia di Mekah kok. Kota suci. Enak aja lo mewakili Islam begitu aja gitu. Kota suci dia tanda tangan untuk mengatakan secara simbolik, kan bukan tanpa alasan Mekah dipilih. Setiap tahun ratusan ribu, jutaan orang kita ke Mekah, kota suci. Dia bisa di Jeddah, bisa di Riyadh, ya kan? Dia pilih Mekah untuk mengatakan, look, jangan pakai atas nama agama kalau lo mau urusan kayak gitu. Kita ini sekarang negara normal yang berjanji, lo kalau rudal-rudal kita lagi tanpa ada sebab apa-apa, semua serang lo rame-rame. Selama ini kan berapa kali tuh Arab Saudi kirimin rudal. Dia nggak bisa ngirim ke Amerika, kejauhan. Ngirimnya deket-deket aja. Jadi kita lihat perkembangannya. Ini kan pimpinan negara-negara di Teluk sekarang kebetulan bagus-bagus. Ini yang kita sedangkan Muhammad Al Maktoum yang sekarang cucunya Rashid Al Maktoum itu yang menginisiasi untuk yang boikot ekonomi sekarang. Kemudian untuk yang Pakta ini menginisiasi kan ya Pangeran MBS. Dia lupakan permusuhannya, atau Erdogan melupakan. Karena kan MBS ada nakal-nakalnya juga kemarin. Tetapi kan statesman kan harus membedakan mana problem-problem yang bukan prioritas, mana yang prioritas. Hubungan antar negara. Biden kemarin sebelum Trump, salahnya adalah karena masalah Khashoggi itu Amerika dan Arab Saudi renggang. Jadi selama 5 tahun inisiatif Amerika sebagai superpower di Timur Tengah itu agak melompong. Kalau inisiatif apapun di Timur Tengah tidak mengajak negara besar yang berpengaruh seperti Arab Saudi kan nggak bisa juga, gitu loh. Cuma Israel nggak bisa juga. Tapi harus ngajak Dubai, harus ngajak Saudi, harus ngajak Pakistan, harus ngajak Turki. Nah inilah yang sekarang sudah terjadi dan kita sambut dengan baik ya, ini fakta pertahanan baru ini. Dan kita dari Nusantara kan melihat, dari Indonesia melihat, kita mengajak teman-teman Malaysia. Yuk kita perhatikan dengan lebih saksama. Ini enak dengan Malaysia. Ini kan sahabat serumpun. Kita kritik Proton sedikit, ada yang tersinggung. Proton nggak gagal, kita hormat. Memang nggak gagal di dalam negeri, tapi nggak bisa diekspor, nggak banyak yang diekspor. Kita bisa bilang kalau Indonesia, Kijang, Innova,
sama Avanza itu walaupun mereknya Toyota bukan pakai merek Proton atau Malaysia atau Indonesia Toyota, tapi kan diproduksi umumnya mayoritas komponennya dalam negeri dan itu sudah diekspor. Kita karena barusan perayaan kemerdekaan, maka kita bilang kita juga naikin merah putih dong. Kita hormat pada Malaysia, tapi kita juga naikin merah putih. Ini digeser sedikit, ini kayak teaser untuk topik berikutnya. Indonesia dan Malaysia. Ya, itu menarik. Saudara yang saling menyayangi, tetapi ada perbedaan dalam persamaan. Mantap nggak itu? Persamaan dalam perbedaan atau perbedaan dalam persamaan. Nah, kita mau nantang teman-teman Malaysia. Kalau urusan kata-kata menang mana? Indonesia atau Malaysia? Malaysia boleh negara dengan GDP yang 3 kali lipat loh dibanding Indonesia. Kita harus hormat. Tapi kata-kata dan musik. Tapi kalau soal permainan kata-kata, for good or for bad, kita menang. Musik juga kita menang kan? Musik Malaysia. Nah, nanti minggu depan kalau memang pas. Untuk sementara kita sampaikan salam kepada netizen Indonesia yang ikut mengirimkan harapan kepada Iran untuk berubah. Dan kepada netizen yang masih melihat Iran tidak mau berubah dan suka kalau Iran tidak berubah, kita sampaikan betapa sayangnya. Oke, ada lagi? Gitu, Bel. Saya kira cukup. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Aco, Didi. Aman? Aman. Walaupun PLN mati lampu. Masalah sampai buka jaketnya. Iya. Kita himbau, kita boleh dong pakai podcast kita menghimbau bapak-bapak kita di PLN. Tolong kalau siang-siang, apalagi kalau kita mau podcast, jangan mati lampu dong. Untung masih ada satu yang hidup, tetapi AC-nya mostly mati. Sampai panas nih. Jadi Mas Jelly sampai nggak pakai kacamata. Jadi karena pakai kacamata beruap dia. Jadi kepada Pak Darmo dan kawan-kawan di PLN, dengan penuh hormat, jangan matikan lampu kalau kita mau podcast. Oke, thank you Bang Jelly. Oke, makasih Terima kasih Amel. Mas Sahal. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian podcast diskusi ide Freedom Institute. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Freedom Institute, let's go deeper tonight. Beyond the headlines, we're chasing the light. History, philosophy, strategy, insight. Learning together till the morning light. Bersama Amel, Mas Sahal di garis depan. Elang Hidayat, lempar pertanyaan. Dan kalau Bang Jelly mulai bicara, notebook siap karena bakal luar biasa. Think before you tweet. Every fact must meet Freedom Institute. We connect the dots. Napoleon, Churchill, Kissinger too, Confucius, Ibn Sina. We're learning something new. Dari timur sampai barat, sejarah lama masih bernyawa. Hegel berkata, The owl of Minerva flies at dusk. sejarah baru bicara. Saat kisahnya telah utuh, Churchill berkata, the farther backward you can look, the farther forward you are